Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi kami di sini akan memaparkan kembali tentang poin-poin serta apa saja yang kami pahami dari buku Computer Security Principle and Practice 3rd edition. Perkenalkan, nama saya Wahblasam, NIM F551-23020. Perkenalkan, saya Fitri Handayani dengan NIM F551-23017. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani dengan NIM F551-23015. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait konsep computer security. Computer security atau keamanan komputer adalah langkah-langkah perlindungan yang diterapkan pada sebuah sistem informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan data serta sumber daya lainnya. Nah, konsep ini sering dikenal sebagai triad, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan juga availability atau ketersediaan. Nah, yang pertama itu kerahasiaan. Kerahasiaan itu memastikan bahwa data kita hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki izin, dan itu gunanya untuk melindungi informasi sensitif dari pihak yang tidak berwenang. Nah, yang kedua itu integrity, yaitu menjamin bahwa data dan program kita hanya dapat diubah dengan cara yang sah dan juga yang diizinkan. Itu gunanya untuk menjaga data tetap akurat dan juga dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan. Itu memastikan bahwa data layanan dan sistem akan selalu tersedia bagi pengguna yang berwenang, terutama di saat yang dibutuhkan, sehingga tidak ada gangguan terhadap akses sistem. Nah, selain triad yang tadi, ada lagi dua konsep tambahan yang sering dianggap penting dalam sebuah keamanan sistem komputer, yaitu authenticity dan juga accountability. Authenticity itu berkaitan dengan memastikan sebuah keaslian informasi. Itu memastikan bahwa pengguna atau entitas yang berinteraksi dengan sistem itu dapat dipercaya dan juga valid. Sedangkan yang kedua, accountability, itu mengacu kepada kemampuan untuk melacak setiap tindakan yang dilakukan pada sistem dan mengaitkannya dengan entitas tertentu. Nah, hal ini penting untuk mendeteksi dan juga mencegah sebuah pelanggaran keamanan. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait konsep ancaman, aset, dan serangan. Nah, yang pertama itu ancaman atau threat. Itu adalah potensi bahaya yang dapat mengancam sebuah keamanan sistem komputer. Nah, ancaman ini muncul dari berbagai sumber, termasuk hacker, malware, atau bahkan kesalahan manusia sendiri. Aset itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dalam sistem komputer, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, data, dan juga jaringan komunikasi. Nah, ancaman ini dapat mengeksploitasi kelemahan atau kerentanan dalam aset ini untuk merusak atau mencuri informasi yang berharga. Nah, aset-aset yang saya bilang tadi itu semuanya memiliki kerentanan yang berbeda-beda. Contohnya, kita ambil contoh perangkat keras. Perangkat keras itu dapat dirusak secara fisik ataupun dicuri. Sementara jika asetnya merupakan data, itu data dapat diubah atau dicuri jika tidak ada perlindungan yang tepat. Nah, untuk melindungi aset-aset ini, kita bisa menerapkan berbagai tindakan keamanan, mulai dari inskripsi, autentikasi, hingga pemantauan aktivitas untuk mendeteksi potensi serangan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Nah, selanjutnya merupakan serangan atau attack. Attack adalah tindakan yang dilakukan oleh ancaman atau threat yang tadi untuk mengeksploitasi kerentanan sistem dan mencuri, memodifikasi, atau merusak data. Nah, serangan ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu serangan aktif dan juga serangan pasif. Serangan aktif itu melibatkan upaya untuk mengubah sumber daya sistem atau mempengaruhi operasinya, seperti mengubah data atau memutuskan jaringan. Sedangkan yang kedua itu serangan pasif, itu bertujuan untuk mendapatkan informasi tanpa mempengaruhi sistem secara langsung. Itu misalnya dengan melakukan penyadapan komunikasi atau memata-matai lalu lintas jaringan. Di sini saya akan membahas tentang dua hal, yaitu persyaratan fungsional keamanan dan prinsip desain keamanan fundamental. Nah, yang pertama itu adalah persyaratan fungsional keamanan. Persyaratan fungsional keamanan adalah langkah-langkah pencegahan yang diambil untuk melindungi aset sistem informasi, seperti
kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari ancaman dan kerentanan. Dalam FIPS 200 atau Federal Information Processing Standard yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, ada 17 area terkait keamanan yang menjadi fokus untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem informasi, termasuk data yang diproses, disimpan, dan dikomunikasikan dalam sistem tersebut. Setiap area ini memiliki tindakan keamanan tertentu yang dapat berupa tindakan teknis atau perangkat keras atau perangkat lunak, serta manajerial seperti prosedur dan kebijakan. Berikut adalah beberapa contoh area fungsional keamanan. Yang pertama adalah akses kontrol. Ini berfungsi untuk mencegah akses yang tidak sah ke sistem atau data. Yang kedua adalah identifikasi dan autentikasi. Ini berguna untuk memastikan bahwa pengguna yang mencoba untuk mengakses sistem adalah siapa yang mereka tentukan. Ini dilakukan melalui mekanisme berupa sidik jari, kata sandi, atau smart card. Yang ketiga adalah proteksi sistem dan komunikasi. Ini berfungsi untuk melindungi data saat disimpan atau dikomunikasikan, misalnya melalui enkripsi data atau keamanan jaringan. Nah, yang keempat adalah integritas sistem dan informasi. Ini berguna untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah oleh pihak yang tidak sah dan memelihara keakuratan data. Selain langkah-langkah teknis, persyaratan manajemen juga penting. Contoh area fungsional yang lebih fokus pada manajerial termasuk kesadaran dan pelatihan. Ini berfungsi untuk memberikan pelatihan kepada staf agar mereka menyadari ancaman keamanan dan cara mitigasinya. Yang kedua adalah audit dan akuntabilitas. Ini berguna untuk mencatat dan memantau aktivitas sistem untuk mendeteksi dan menelusuri pelanggaran keamanan sistem. Yang ketiga adalah manajemen risiko. Ini berfungsi untuk menilai risiko terhadap sistem dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk meminimalkan risiko tersebut. Area-area fungsional ini dirancang untuk bekerja sama dalam melindungi aset sistem informasi dari berbagai ancaman yang akan mungkin terjadi, termasuk pencurian data, manipulasi data, atau gangguan layanan. Pembahasan yang kedua adalah prinsip desain keamanan fundamental. Prinsip desain keamanan adalah panduan yang digunakan dalam pengembangan mekanisme keamanan untuk memastikan bahwa sistem lebih aman terhadap ancaman yang beragam. Ada beberapa prinsip dasar keamanan yang secara luas diakui sebagai dasar dari sistem keamanan yang baik. Yang pertama adalah ekonomi mekanisme. Desain langkah-langkah keamanan harus sederhana. Semakin kompleks sebuah mekanisme, semakin besar adanya kemungkinan kesalahan dalam implementasinya yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Dengan membuat sebuah mekanisme keamanan yang sederhana, lebih mudah untuk menguji dan memverifikasi bahwa mekanisme tersebut aman. Yang kedua adalah bawaan aman. Prinsip ini menetapkan bahwa akses ke sistem harus ditolak secara default, kecuali ada izin eksplisit yang diberikan. Ini berarti bahwa jika ada kegagalan dalam sistem, misalnya kegagalan jaringan, maka kondisi default adalah sistem tidak memberikan akses sampai izin eksplisit dikonfirmasi.
Yang ketiga adalah mediasi lengkap. Setiap kali ada akses ke sumber daya yang dilindungi, maka mekanisme keamanan harus memeriksa hak akses yang diberikan. Setiap akses harus dimediasi untuk memastikan bahwa tidak ada akses tidak sah yang lolos. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang attack surface dan attack tree. Dua hal ini saling berkesinambungan satu sama lain. Kita akan membahas attack surface terlebih dahulu. Attack surface merupakan titik-titik yang rentan untuk diserang ataupun titik-titik yang lemah dalam sebuah sistem. Biasanya, para hacker melakukan passive attack terlebih dahulu, di mana mereka mengidentifikasi port-port mana saja yang bisa terbuka, ataupun mereka mengidentifikasi layanan tersebut berada di dalam firewall atau di luar firewall. Nah, setelah mereka mengidentifikasi hal-hal tersebut, mereka akan mengetahui kelemahan-kelemahan serta jalur mana saja yang dapat mereka lalui untuk melakukan penyerangan. Biasanya, setelah mereka mengetahui jalur mana saja ataupun kelemahan-kelemahan, mereka akan mulai merancang sebuah diagram konseptual yang dinamakan attack tree. Nah, attack surface sendiri terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah network attack surface. Contohnya adalah kerentanan jaringan. Yang kedua adalah software attack surface. Contohnya adalah kerentanan perangkat lunak. Dan yang ketiga adalah human atau physical access attack surface. Contohnya adalah social engineering. Baik, selanjutnya adalah attack tree. Attack tree dapat dikatakan sebagai teknik-teknik ataupun langkah-langkah potensial yang digunakan penyerang untuk menyerang sebuah target dalam sistem keamanan. Nah, biasanya para hacker yang sudah melakukan attack surface, mereka kan sudah tahu kelemahan-kelemahan serta jalur-jalur apa saja yang akan mereka lalui. Nah, selanjutnya mereka akan merancang sebuah attack tree, di mana di sini mereka akan mencari tahu bagaimana cara untuk melalui jalur tersebut, bagaimana cara mereka masuk ke dalam sistem, dan bagaimana cara mereka untuk menyerang sistem tersebut. Jadi, attack tree ini dapat dikatakan sebagai definisi protokol-protokol yang akan digunakan untuk menyerang masing-masing titik kelemahan. Nah, adapun struktur-struktur dari attack tree yang pertama adalah root nodes atau tujuan utama. Ini merupakan target atau tujuan yang akan dituju. Yang kedua adalah branch node atau teknik serangan, di mana ini merupakan cabang-cabang yang muncul dari root node yang mewakili metode-metode berbeda yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah lead node atau tindakan spesifik. Ini merupakan titik terakhir dari attack tree, di mana ini akan menunjukkan langkah-langkah spesifik yang akan dilakukan untuk melakukan serangan. Dan yang terakhir adalah end or gates. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pengamanan komputer. Ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kebijakan, yang kedua adalah implementasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Yang pertama adalah kebijakan atau policy. Ini seperti skema keamanan seperti apa yang harus dilakukan. Nah, atau dengan kata lain, ini adalah tahap di mana aturan, regulasi, dan prosedur yang harus diikuti untuk menjaga keamanan sistem itu didefinisikan. Nah, ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum menentukan kebijakan. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi aset-aset apa saja yang harus kita jaga. Dan kita harus menentukan nilai-nilai aset tersebut, apakah itu penting ataupun tidak. Yang kedua adalah kita harus mengidentifikasi ancaman potensial. Ini seperti kita mengidentifikasi apakah aset-aset tersebut pernah diserang, atau aset-aset apa saja yang berpotensi tinggi untuk diserang. Yang ketiga adalah kemudahan penggunaan dan hubungannya dengan keamanan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah biaya pengadaan sistem serta biaya recovery-nya. Nah, ada beberapa pertimbangan sebelum menentukan kebijakan. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, di mana kita mengamankan data-data tersebut agar hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang kedua adalah integrity atau integritas, di mana kita menjamin bahwa data-data tersebut tidak dapat diubah tanpa otorisasi. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Kita memastikan bahwa data-data atau sistem tersebut selalu tersedia saat dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah privacy. Kita melindungi informasi pribadi pengguna sesuai dengan regulasi. Nah, tujuan dirancangnya sebuah kebijakan adalah untuk menetapkan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam suatu sistem keamanan. Nah, setelah kita menentukan kebijakan-kebijakan apa saja, lalu kita akan mengimplementasi. Bagaimana sih
mengimplementasikan sistem keamanan tersebut, atau bagaimana langkah-langkah atau teknik teknis untuk menerapkan kebijakan sistem keamanan tersebut. Nah, contohnya seperti yang pertama, kita melakukan pencegahan. Bagaimana sih kita mencegah serangan-serangan yang akan ditujukan untuk sistem kita? Yang kedua adalah kita mendeteksi apa saja serangan yang akan datang atau serangan seperti apa yang ditujukan untuk sistem-sistem kita. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita merespon. Maksudnya adalah bagaimana cara kita merespon ketika serangan-serangan tersebut berhasil masuk ke sistem kita. Lalu yang terakhir adalah perbaikan. Nah, jika serangan tersebut berhasil menyerang sistem kita, apa yang kita lakukan? Bagaimana cara kita memperbaiki sistem kita? Bagaimana caranya kita merecovery semuanya? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Apakah sistem atau skema tersebut benar-benar berfungsi dengan baik? Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa sistem kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dan bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya, ketika serangan tersebut masuk ke dalam sistem kita dan kita melakukan perbaikan, kita mengevaluasi apakah perbaikan tersebut berhasil, apakah perbaikan tersebut benar-benar memperbaiki sistem yang telah rusak, yang telah terkena serangan tersebut, dan apakah sistem kita kembali seperti semula. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan kembali. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.